Perkenalkan, nama saya Andika Rafael Sinaga dengan NIM 07.322.00066. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk soal UTS batubara. Untuk soal pertama, jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan genesa dan geologi batubara. A. Proses metamorfosa batubara, dan B. Formasi pembawa batubara. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, proses metamorfosa batubara. Batubara itu sendiri merupakan mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap, yang selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisika dan kimia, dan juga proses pemanasan dan penekanan kompresi seiring berjalannya waktu selama jutaan tahun. Nah, untuk formasi batuan ini, di sini saya akan menjelaskan pada gambar yang pertama, increasing Brunel depth, itu artinya ini parameter yang menunjukkan panah arah ke bawah. Sementara kalau swam, pit, lignite, bituminous, antrasit itu merupakan lapisan yang awalnya swam itu merupakan tumbuhan, lalu seiring berjalannya waktu dia terkena panas dan tekanan, semakin lama semakin ke bawah. Nah, di sini ada pressure, temperature, time. Itu menandakan bahwa semakin lama dia tertekan dan terkena temperatur yang panas, dia berarti sudah semakin dalam. Lalu apa hubungannya dengan rank? Itu sama, selama semakin lama dia ke bawah, maka ranknya pun semakin bagus. Karena di sini juga dijelaskan chemical change, ada karbon, hidroksida, oksigen, dan volatilometer. Semakin bagus suatu batu bara seperti antrasit, dia semakin bagus, maka kandungan karbonnya semakin banyak. Akan tetapi hidrogen, oksigen, dan volatilometer akan semakin hilang. Justru semakin hilang kadar hidrogen, oksigen, dan volatil, maka semakin bagus kualitas suatu batu bara. Lalu di sini saya akan mempresentasikan formasi pembawa batu bara. Formasi pembawa batu bara adalah satuan batuan sedimen yang mengandung lapisan batu bara. Formasi ini terbentuk pada kondisi lingkungan tertentu yang mendukung akumulasi bahan organik yang kemudian berubah menjadi batu bara. Nah, lalu untuk formasi pembawa batu bara di gambar ini disebutkan kalau untuk yang warna pink itu merupakan formasi pembawa batu bara. Tetapi perlu diketahui, formasi tersebut belum pasti apakah batu bara itu layak untuk ditambang atau tidak. Formasi ini menandakan hanya keterlambatan suatu batu bara di suatu wilayah. Lalu saya next ke soal nomor 2. Jelaskan gambar di bawah ini berkaitan dengan parameter, kualitas, dan peringkat batu bara. Yang A, komponen batu bara, dan B, peringkat batu bara. Untuk komponen batu bara, pada umumnya batu bara itu tersusun dari unsur utama, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, lalu ada sedikit kandungan sulfur dan nitrogen. Tingkat pembatubaraan secara umum dapat dihubungkan dengan mutu atau kualitas batu bara. Kualitas batu bara itu terdiri dari beberapa parameter, contohnya seperti inherent moisture, fixed carbon, lalu ada total moisture dan volatilometer, lalu ada juga total sulfur dan caloric value. Pada umumnya terdapat dua metode analisa yang digunakan untuk mengetahui kualitas batu bara, yaitu air dried base atau ADB dan ice reserve AR. Untuk parameter kualitas batu bara di sini kadar air atau moisture content itu merupakan kandungan yang ada pada batu bara. Semakin rendah kadar air yang terdapat pada suatu batu bara, maka semakin bagus pula kualitasnya. Lalu untuk kadar abu atau bisa dibilang ash content, itu zat yang tidak terbakar. Jadi semakin rendah kadar abunya, semakin bagus pula kualitas batu baranya. Lalu untuk zat terbang, kandungan bahan bakar yang menguap saat batu bara dipanaskan. Jadi semakin rendah kadar zat terbang, maka kualitas suatu batu bara semakin bagus. Lalu untuk fixed carbon content,
itu merupakan banyaknya karbon yang terdapat pada sisa setelah zat terbang. Jadi semakin tinggi pula fixed carbon, semakin tinggi juga kualitas batu bara. Dan yang terakhir nilai kalor atau caloric value, itu jumlah panas yang dihasilkan batu bara saat pembakaran. Semakin tinggi nilai kalor, maka semakin bagus kualitas batu bara dan semakin banyak pula panas yang dikeluarkannya. Lalu untuk peringkat batu bara itu sendiri, itu merupakan derajat metamorfisme organik atau pada saat pembakaran di suatu batu bara. Itu mulai peringkat terendah yaitu gambut hingga meta antrasit peringkat paling tinggi. Pangkat itu dapat ditentukan melalui sejumlah parameter kimia dan fisika. Nah, di sini terdapat gambar peringkat suatu batu bara. Bisa kita lihat kalau di sini yang persen fix karbonnya paling tinggi merupakan meta antrasit, yaitu 100%. Nah, di bawahnya meta antrasit itu merupakan antrasit yang memiliki karbon lebih dari 92% hingga 98%. Jadi kalau meta antrasit itu merupakan 98 sampai 100% fix karbon. Nah, kalau semi antrasit itu memiliki kandungan karbon yang berkisar antara 86 sampai 92. Begitu juga yang di bawahnya low volatile bituminous, medium volatile bituminous itu contohnya 69% sampai 78% fix karbonnya. Nah, untuk bituminous sendiri dia karbonnya 60 sampai 86%. Tapi dia terbagi menjadi 3 zat terbang. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Kalau yang untuk tinggi, zat terbang itu berada di angka 31%, dan kalau sedang 22 sampai 31%. Kalau untuk zat terbang yang rendah, bituminous itu ada di antara 14 sampai 22%. Nah, lalu kita lihat lagi di bawahnya subbituminous memiliki kadar karbon 40 sampai 60%. Dia itu kadar kalornya lebih rendah daripada bitumin. Lalu subbitumin juga terbagi lagi berdasarkan kandungan kalorinya. Untuk yang terendah subbitumin C itu nilai kalorinya antara 19.306 kilojoule per kilogram sampai 22.097 kilojoule per kilogram. Lalu subbituminous B itu nilai kalornya antara 22.097 kilojoule per kilogram sampai 25.640 kilojoule per gram. Lalu untuk subbituminous A itu nilai kalornya lebih dari 25.640 kilojoule per gram. Nah, untuk lignit dia itu memiliki kandungan karbon yang kurang dari 40%. Itu merupakan jenis batu bara dengan peringkat terendah karena kandungan airnya sangat tinggi dan nilai kalorinya rendah. Jadi kurang lebih untuk membaca peringkat batu bara pada gambar tersebut kurang lebih seperti itu. Lalu saya naik ke soal nomor 3. Jelaskan metode tambang dalam batu bara, high wall atau auger mining dan long wall mining. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu high wall dan auger mining ini. Ini merupakan metode penambangan batu bara terbuka yang dilakukan pada dinding ultimate pit limit yang menggunakan alat bor raksasa seperti auger untuk membuat lubang-lubang melingkar pada high wall dinding tambang. Metode penambangan high wall dan auger mining itu merupakan dua metode penambangan yang sama, yaitu dengan memanfaatkan dinding high wall untuk mengekstrak batu bara yang tersisa. Lalu untuk kelebihan high wall mining sendiri itu biaya operasional relatif lebih murah. Lalu untuk dampak lingkungannya dia nggak terlalu berdampak sama lingkungan. Aksesnya sangat mudah untuk ke batu bara. Lalu aman juga digunakan di area dengan kemiringan lereng yang tinggi. Lalu
Kekurangan dari high wall itu sendiri merupakan hanya dilakukan pada batu bara dengan ketebalan tertentu. Terus kecepatan produktivitasnya relatif lambat. Dampak lingkungan yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu untuk kelebihan auger mining, dia itu lebih ramah lingkungan daripada high wall, dan dia juga lebih stabil dan aman. Lalu kekurangannya auger itu biaya operasionalnya yang relatif mahal. Terus juga akses batu baranya sangat terbatas di area tertentu saja. Lalu untuk long wall mining itu merupakan metode tambang bawah tanah. Biasanya kalau tambang bawah tanah itu total batu bara yang bisa diambil sekitar 80% dari total sumber daya yang ada. Nah, metode ini merupakan metode dari Eropa dan diadopsi di US pada pertengahan 1950. Syarat-syarat terbentuknya long wall mining ialah yang pertama, lapisan batu bara memiliki dip yang datar, mempunyai ketebalan batu bara sekitar 2 meter, lalu memiliki kedalaman kurang lebih 100 hingga 300 meter. Lalu kondisi geologinya juga yang aman. Kekurangan dan kelebihan long wall mining. Yang pertama, saya akan menjelaskan kekurangannya dulu. Persiapannya cukup lama karena dia tambang bawah tanah, jadi harus membentuk suatu terowongan dulu, ngebor dulu sampai betul-betul sesuai dengan bentuk yang sudah dirancang. Lalu modal awal yang besar, seperti yang saya katakan tadi, modal awal ya untuk mengebor, buat terowongan dan lain sebagainya, dan tidak fleksibel terhadap perubahan rencana apabila satu panel sudah ditambang. Nah, kelebihan dari long wall mining itu mining recovery-nya itu tinggi, sekitar 70-90%. Produktivitasnya juga tinggi, laju produksinya tinggi, dan dapat dilakukan pada tambang dengan kedalaman yang ekstrim dan kondisi atap lemah. Lalu saya lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan A. Fenomena reduksi batubara, impact, atrisi, shear, dan kompresi. Lalu yang B. Tujuan dilakukannya reduksi batubara. Lalu yang C. Penggunaan alat-alat reduksi batubara di industri. Untuk fenomena reduksi batubara, yang pertama itu ada impact atau tumbukan. Itu tumbukan terjadi ketika satu benda yang bergerak berbenturan terhadap benda lainnya. Itu biasanya terjadi pada saat pengangkutan setelah penambangan. Lalu untuk yang kedua, atrisi atau attrition, itu akibat pergeseran relatif permukaan keras terhadap impact suatu material dan pemotongan. Lalu ada pemotongan, shear, itu terdiri dari pengaruh pemangkasan yang berlawanan dari gaya gesekan atrisi. Lalu untuk kompresi diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lain. Fenomena reduksi batu bara ini juga sangat mempengaruhi kualitas dari suatu batu bara. Lalu tujuannya dilakukan reduksi itu apa? Untuk yang pertama, membebaskan mineral berharga dari material pengotornya. Kadang kalau kita menambang suatu material, suatu mineral, ada material yang ngikut, seperti contohnya tanah liatnya dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua itu menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Lalu yang ketiga, memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain, misalnya reagen floatasi. Lalu untuk penggunaan alat-alat reduksi batubara di industri, di sini saya memaparkan ada 5 tugas. Yang pertama nih, yang tugas berat sampai tugas yang betul-betul ringan. Untuk tugas berat sendiri di situ ada seperti rotary breaker, feeder breaker, jaw crusher, giratory crusher, open hammer, dan ring impactor. Itu merupakan mesin untuk yang kerja berat. Nah, di sini kalau kita lihat langsung yang ke
kerja paling ringan, itu jenis alatnya ada vibration mill, high frequency, attrition mill, wet ball mill, roll atau rice pulverizer, lalu ada jet mill. Tapi dari penggunaan alat reduksi batubara itu sendiri, itu pada intinya itu mempermudah pengangkutan, penyimpanan, dan pembakaran pada batubara. Dan itu juga bisa membantu meningkatkan, seperti yang saya katakan tadi, bisa meningkatkan kualitas batubara dan mengurangi emisi polutan. Cuman untuk pemakaian alat-alat reduksi batubara ini tergantung pada ukuran dan jenis batubara yang ingin diproses. Baik, sekian presentasi UTS batubara dari saya. Berikut saya juga memaparkan daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.